untuk masalah murtad. Bagaimana jika seseorang itu melepas iman karena diancam keselamatannya dan nyawanya? Apakah itu disebut murtad? Bagaimana jika mereka kembali pada iman Kristen setelah keadaan tidak mengancam nyawa mereka lagi? Kira-kira pertanyaan begini loh. Boksu, kira-kira boleh tidak waktu terancam nyawanya, saya menyangkal iman dulu. Nanti sudah aman, baru saya beriman lagi kepada Tuhan Yesus gitu. Kira-kira saya boleh tidak melakukan demikian? Nah, kira-kira ya, intinya begitu ya. Saya pakai bahasa sederhana begitu. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kalau hal ini terjadi ya, konsekuensi yang terjadi bila saya mengatakan orang ini oleh karena demi menyelamatkan nyawa diizinkan melakukan demikian. Lalu nanti setelah aman dia kembali bertobat kepada Tuhan. Kira-kira apakah hal ini sesuai dengan Alkitab? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau saya izinkan demi menyelamatkan nyawa, menyangkal iman dulu, nanti sudah aman baru kayak kembali percaya Tuhan Yesus gitu loh. Nah, pertanyaan apakah ini sesuai dengan Alkitab? Alkitab memberitahu kita demikian loh. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Ini nas firman Tuhan memberitahu pada kita. Nah, bagaimana Pak kalau dengan Petrus? Ini juga kondisinya ada kan. Petrus juga karena dia takut, dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali demi menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, dia baru bertobat kembali dan bahkan Tuhan Yesus pakai dia secara luar biasa. Nah, sekarang perhatikan baik. Kita mau pakai meneladani cara Petrus. Teman-teman, kalau Tuhan izinkan kisah Petrus dicatat di dalam Alkitab, itu sebagai teladan atau sebagai pelajaran supaya kita jangan sampai jatuh kepada kesalahan yang sama. Ini harus kita bedakan. Tujuan kisah Petrus dicatat di dalam Alkitab supaya kita meneladani apa yang dilakukan Petrus, atau supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Ini harus kita bisa bedakan. Ya, segala sesuatu yang dicatat di dalam Alkitab, kisah-kisah dosa-dosa, misalnya dosa daripada Daud berzina. Kira-kira tujuannya supaya kita meneladani dosa atau meneladani Daud, kalau berdosa, boleh berdosa, setelah itu nanti baru bertobat, dan Tuhan akan ampuni. Bisa disebut juga loh menjadi orang yang paling berkenan kepada Tuhan, padahal sudah berdosa gitu. Nah, kira-kira Tuhan izinkan dosa Daud dicatat sebagai teladan untuk melakukan seperti apa yang Daud lakukan, atau untuk menghindarkan kita jangan melakukan pada dosa yang seperti Daud lakukan. Nah, ini harus bisa dibedakan ya. Nah, kalau kita salah-salah, ya bisa salah mengerti. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya katakan ya sebenarnya sebelum terjadi, kalau kita punya niat yang demikian saja, itu sudah salah ya. Karena yang diperhitungkan sebagai dosa sebenarnya bukan melakukan, tapi niat saja, rencana untuk melakukan demikian saja, itu sudah diperhitungkan sebagai dosa ya. Jadi saya berpikir janganlah sampai berpikir yang demikian ya. Lebih baik ya kita harus mengatakan hidupku bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, ya saya harus siap untuk menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Ya kira-kira ya. Sulit ya. Inilah panggilan menjadi anak Tuhan ya, menjadi pengikut Kristus.